bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku channel dalam doa dan permenungan kita hari ini, Selasa 16 November 2021, Pekan Biasa ke-33. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Renungan dan doa bersama dengan saya, Suster Maria Benita PRR, dengan tema Kasih dapat merubah segalanya. Mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus untuk menyertai kita sepanjang hari ini. Roh Kudus Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Ya Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memanggil kami menjadi anak-Mu. Perbaharuilah hidup kami dari hari ke hari, agar kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu dalam hidup dan pelayanan kami. Mampukan kami untuk melaksanakan sabda-Mu, membawa keselamatan bagi mereka yang dilupakan dan yang menderita. Bimbing kami agar mampu menjadi pewarta, bukan hanya kata-kata, tetapi dalam tindakan nyata, agar kami dapat mempertobatkan diri kami sendiri dan sesama di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata,
"Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kasih dapat merubah segalanya. Para sahabatku yang terkasih, inisiatif untuk berjumpa dengan Yesus dimulai oleh Sakeus yang berkeinginan untuk melihat Yesus walaupun badannya pendek. Ia berlari mendahului orang banyak dan bahkan memanjat pohon ara untuk berusaha melihat siapa Yesus itu. Berusaha, berlari, dan memanjat menunjukkan kekuatan niatnya untuk menjumpai Yesus. Dalam usaha tersebut, Yesus melihat perjuangan Sakeus dan memanggil dia untuk turun karena Yesus hendak menumpang di rumahnya. Kerinduan Sakeus terpenuhi. Namun inisiatif itu bukan hanya datang dari Sakeus. Inisiatif itu juga datang dari Yesus dengan menyapa nama Sakeus. Sapaan kasih yang membawa perubahan dalam diri Sakeus sampai ia berjanji memberi apa yang ia miliki untuk orang miskin. Sapaan merubah hidup Sakeus yang lama menjadi baru. Jadi bukan hanya inisiatif Sakeus untuk mencari dan menemukan Tuhan, tetapi Tuhan juga memberi sapaan kasih yang meluluhkan dan membawa kedamaian bagi Sakeus. Inisiatif Tuhan untuk mencari dan menobatkan orang berdosa. Para sahabat yang terkasih, Sakeus mengungkapkan kebahagiaannya atas kunjungan Yesus dengan sebuah pemberian diri dan pemberian harta miliknya bagi orang-orang miskin. Sukacita yang dialaminya dibagikan kepada orang lain yang juga sangat mengharapkan sesuatu. Sukacita itu disambut Yesus dengan mengatakan, "Hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini, karena orang ini anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, yang berdosa." Sakeus mengalami kepenuhan sukacita keselamatan. Sakeus ditobatkan karena kasih Tuhan. Para sahabat yang terkasih, kunjungan Yesus membawa sukacita yang menyelamatkan. Tingkatan sukacita yang didapat Sakeus menanjak naik. Bahagia jika bisa melihat Yesus lewat. Bahagia karena Yesus mau menumpang di rumahnya. Bahagia karena Yesus menyelamatkan dirinya. Kunjungan Yesus membahagiakan dan menyelamatkan. Yesus pun memiliki hasrat untuk mengunjungi kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita memiliki keinginan yang sama seperti Sakeus untuk bertemu dengan Tuhan dan siap menerimanya dalam rumah dan dalam hati kita masing-masing? Kita juga memiliki tradisi untuk saling kunjung, saling bertamu. Sejauh mana kunjungan kita membahagiakan orang yang kita kunjungi? Mari
kita saling berbagi kasih dengan sapaan hangat. Karena sapaan kita dapat menyembuhkan, dapat memberi sukacita, dan bahkan membawa keselamatan bagi orang lain. Semoga amin. Para sahabatku yang terkasih, Tuhan telah mendengarkan doa Sakeus dan keinginannya untuk boleh masuk dan menumpang dalam rumahnya, bahkan memberikan keselamatan bagi dirinya. Tuhan juga akan selalu mendengarkan doa-doa dan permohonan kita. Maka mari kita panjatkan doa-doa kita kepadanya. Ya Tuhan, bantulah kami untuk mengenal siapa Engkau dalam diri sesama kami yang kecil, lemah, miskin dan tertindas, agar sukacita yang kami alami dapat dinikmati juga oleh mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sadarkanlah saudara-saudari kami yang masih jauh daripadamu. Dekatkan mereka dalam pangkuan kasih-Mu, agar mereka boleh mengalami pertobatan dan kembali kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, bimbinglah dan tuntunlah saudara-saudari kami yang sedang sakit. Jamalah mereka dengan tangan kasih-Mu dan beri mereka kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, bimbinglah kami anak-anak-Mu, agar kami juga boleh mengalami kasih-Mu seperti Sakeus, boleh dengan terbuka hati menerima Engkau dalam rumah kami, yang hadir dalam diri sesama kami yang menderita, yang mengalami tantangan dan cobaan dalam hidupnya, agar mereka pun boleh mengalami keselamatan karena nama-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak untuk menyampaikan intensi pribadi dan intensi keluarga kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan seluruh doa dan harapan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Para kudus pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabatku.
Jumpa lagi dalam doa dan renungan hari berikutnya. Tuhan memberkati.